Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian para pemateri yang hari ini akan hadir, kemudian ada para mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang hari ini berkesempatan hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua masih bisa bertemu bersama, meski hanya dalam forum online, dalam acara pembekalan, pengukuhan dan pembekalan mahasiswa baru jenjang S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hari ini saya diberikan materi tentang fasilitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam 30 menit ke depan saya akan membawakan materi ini. Yang pertama, selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, universitas kebanggaan kita semua. Ini mungkin yang dulu pernah S2 atau S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentu tidak asing lagi. Ini adalah bangunan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang sisi kanan ini kami baru saja membangun ya, taman vertikal. Ini bertuliskan www.fk.uner.ac.id. Mungkin kalau kita dulu zaman pra pandemi ya, itu biasa offline, itu mengenal bangunan fisik, tapi saat pandemi ini ada bangunan non fisik ini yang bisa dibuka di http fk.uner.ac.id. Nanti banyak informasi yang bisa didapatkan di alamat ini. Ini gambar baru juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini bangunan yang tadi kita lihat saat siang atau sore. Ini kalau saat malam ada sorot lampu, ini yang menambah indahnya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, kalau adik-adik mengklik fk.uner.ac.id mungkin akan banyak tampilan, mungkin bisa diklik profil, departemen, unit, program studi, dan lain-lain. Di sana akan mendapatkan banyak informasi tentang Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mungkin tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Dr. Hani dari Departemen Neurologi yang saat ini bekerja membantu Bapak Dekan sebagai Wakil Dekan 2. Sehari-hari kami bekerja sama bersama Bapak Wakil Dekan 1, Dr. Ahmad Husnu Romdoni, spesialis THT konsultan FICS, dan bersama Ibu Wakil Dekan 3, Dr. Sulistiawati, MKes. Sebelum saya membawakan materi tentang fasilitas kedokteran Universitas Airlangga, tentu kita harus tahu visi dan misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Apakah visi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga? Kita lihat visi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2020 sampai dengan 2025 adalah menjadi fakultas kedokteran yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, entrepreneurship, serta humaniora berdasarkan moral agama. Apakah visi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga? Visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2020 sampai dengan 2025 adalah yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi kedokteran dengan keunggulan kelas dunia berdasarkan nilai kebangsaan dan moral agama. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan kedokteran serta penelitian kebijakan kesehatan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan misi ketiga adalah mendharma baktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berjiwa entrepreneurship serta humaniora untuk kesehatan masyarakat. Misi keempat adalah menyelenggarakan tata kelola fakultas secara mandiri dengan baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional. Apakah tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga? Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2020 sampai dengan 2025 adalah
mendapatkan rekognisi internasional sebagai salah satu fakultas kedokteran yang masuk peringkat 431 sampai 440 terbaik kelas dunia versi QS World. Kemudian menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang mencapai kesiapan human capital, information capital, dan organization capital dengan baik. Kemudian juga mewujudkan keunggulan di bidang akademik, riset, dan pelayanan kepada masyarakat, community services yang berjiwa entrepreneur. Tentu dalam melaksanakan tugasnya, Fakultas Kedokteran ini bertugas untuk mengantarkan kelulusan adik-adik termasuk mahasiswa S2 dan S3 dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tapi di luar kegiatan akademik, tentu Fakultas Kedokteran juga akan mendukung semua kegiatan para mahasiswa, baik yang akademik maupun yang non-akademik, seperti kegiatan berorganisasi, bersosialisasi, beribadah, dan berolahraga. Fasilitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tidak lepas dari visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Fasilitas yang diberikan antara lain adalah fakultas ruang-ruang kuliah seperti ruang kuliah anatomi, ruang kuliah propadus, ruang kuliah khusus anatomi, kemudian ada gedung AMEK dan gedung ASAT, Airlangga Surgical Anatomy Development Center. Kita tentu yang sekolah yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tidak asing dengan gedung-gedung ini ya. Ruang kuliah Propadus ini usianya sudah 100 tahun ini ya. Ini kayu jatinya ini masih asli sampai sekarang, mungkin hanya sedikit permak di sisi mejanya ini ditambah putih ini supaya kelihatan bersih karena banyak coret-coretan. Kemudian ini yang ruang kuliah khusus anatomi ini juga khas ya, kita juga pernah kuliah di sini, saya pun pernah di ruang kuliah khusus anatomi ini. Kemudian yang ruang kuliah anatomi ini juga naik-naik seperti halnya ruang kuliah Propadus ya. Ini kita semua yang dulu zaman offline mungkin juga pernah duduk di sini. Mungkin yang agak baru adalah AMEK. AMEK ini kita biasa mungkin yang sudah selesai sekolah spesialis bisa merasakan pernah OSC di AMEK, atau mungkin adik-adik yang dulu pernah S1 juga bisa OSC atau UTBK ya, itu di gedung AMEK. Kemudian ini ada gedung anatomi. Gedung anatomi ini yang baru, yang di zaman saya tidak ada, ini lampu-lampu sorot ini ya, yang di atas, yang di langit-langit ini baru ada, dan luar biasa. Ini gedung ASAT, selain dilengkapi lampu yang demikian rupa ini juga ada pengawet mayat ini konon sangat bagus, sehingga mayat yang tersimpan di dalamnya ini masih tidak keras, sehingga kalau mungkin adik-adik yang pernah belajar injeksi untuk pain mungkin ya, itu bisa bagus dalam belajarnya karena tidak kesulitan, mayatnya persis seperti masih konsistensinya masih bagus. Kalau mungkin belajarnya di mayat yang keras itu mungkin jarumnya bisa bengkok, terus kemudian anatominya tidak sesuai lagi dengan anatomi yang masih hidup. Jadi ini sangat menunjang proses pendidikan yang ada di FK UNER. Dan ini sebelum pandemi, ruang ini sering dipakai untuk pelatihan para anggota yang orang dari luar negeri itu sering datang ikut pelatihan di sini. Ini yang biasa memakai dari bedah saraf, dari ortopedi ini biasa mengadakan pelatihan di sini. Kemudian bagaimana cara meminjam ruang kuliah? Ini ada alurnya. Yang pertama, pemohon mengirimkan surat permohonan penggunaan ruangan ditujukan kepada KBTU dengan menyebutkan tempat, waktu, dan tujuan atau acara kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian KBTU akan mendisposisi surat tersebut kepada Kasubag Sarpras, apakah kegiatan tersebut diizinkan atau tidak dengan menggunakan ruangan yang dimaksud. Kemudian Kasubag Sarpras akan berkoordinasi dengan petugas ruangan memastikan bahwa ruangan yang diinginkan ini dapat digunakan. Nah, paling lambat 1 minggu sebelum acara berlangsung, pemohon harus berkoordinasi dengan Kasubag Sarpras berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan.
Dan Kasubag Sarpras akan memerintahkan urusan rumah tangga dan petugas ruangan untuk menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian pemohon menggunakan ruangan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pimpinan fakultas berhak untuk mencabut izin pelaksanaan kegiatan apabila ternyata ruang tersebut akan digunakan untuk kegiatan pimpinan fakultas atau kegiatan tersebut menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Tapi poin 7 ini hampir jarang-jarang ada ya, jadi insya Allah lancar saja. Dan untuk memotong waktu, mungkin sambil surat berjalan bisa WA, bisa email, bisa datang, monggo. Jadi kami sangat memudahkan. Ini kelihatannya alurnya begitu ruwet, tapi kalau dilaksanakan tidak seruwet ini. Kemudian ada fasilitas ruang kuliah. Kita lihat fasilitas ruang kuliah anatomi. Ini letaknya berhadapan dengan gedung AMEK atau di belakangnya Grabik. Ini cara peminjaman. Mungkin hampir seluruh sama ya cara meminjamnya. Bersurat kepada Wadik 2, kemudian nanti akan kami disposisikan ke Sarpras, dan nanti akan turun-turun sampai ke Kadep Anatomi. Dan untuk kuliah bisa langsung meminjam, datang ke penanggung jawab ruangan, yaitu Bapak Rudi di Departemen Anatomi Histologi. Nah, pemakaian ruangan ini dapat dilihat oleh adik-adik mahasiswa S2 S3 di SIM FK. Mungkin bisa mendownload SIM FK di HP dan Anda semua bisa melihat penggunaan ruangan. Jadi penggunaan ruang ini bisa dilihat di SIM FK, namun hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengisi di dalamnya. Nah, fasilitas akademik yang lain adalah ruang kuliah Propadus. Di mana letak ruang kuliah Propadus? Ini sisi tengah Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Mungkin kalau dari depan adik-adik melihat sisi tengah itu ada parkir motor. Nah, di situ kalau lurus masuk ini sampai ke ruang kuliah Propadus. Nah, ini sama peminjamannya melalui Wadik 2, kemudian akan turun ke Sarpras, dan untuk tujuan kuliah bisa menghubungi Bapak Nunung. Bapak Nunung ini bagian dari Sarpras. Lokasi Bapak Nunung ya, ini di atas musola depan ruang Wadik 2 itu di lantai 2 ada ruangnya Pak Nunung, mungkin bisa menghubungi Pak Nunung. Ini sama dengan ruang kuliah sebelumnya, bisa dilihat di SIM FK. Jadi silahkan di-download, dilihat penggunaan Sarpras. Kalau kosong boleh dipinjam. Untuk ruang fasilitas akademik ini telah saya ceritakan sedikit tadi, yaitu ruang ASAT, Erlangga Surgical Anatomy Development Center. Lokasinya ada di belakang, yaitu di sebelah ruang kuliah anatomi. Ini sama ke Wadik 2. Jadi kalau bingung monggo bersurat ke Wadik 2. Nanti bagian saya yang mendisposisikan surat ke masing-masing. Nah, mungkin untuk lebih cepatnya mungkin juga bisa sambil menghubungi ke PJ ruangan. Dalam hal ruang ASAT ini PJ-nya adalah Bapak Rudi. Ini dari Departemen Anatomi Histo. Ini ruangan ini juga bisa dilihat di SIM FK, dan tadi sama seperti yang sebelumnya, hanya bisa melihat pemakaian namun tidak bisa mengisi. Di fasilitas akademik lain yaitu ruang kuliah khusus anatomi, ini sama persis seperti tadi, hanya penanggung jawab ruangannya berbeda, yaitu ini ke Pak Rudi atau Mas Udin dan kawan-kawan dari bagian anatomi. Nah, pemakaian ini juga bisa dilihat di SIM FK UNER. Sekali lagi hanya bisa melihat pemakaian tapi tidak bisa mengisi. Fasilitas berikutnya adalah fasilitas gedung AMEK. Nah, gedung ini lumayan baru, lokasinya di sebelah timur, di sebelahnya gedung Grabik Iptekdok. Cara peminjaman sama melalui Wadik 2, akan turun ke Sarpras. Kemudian cuman ada 2 mekanisme ya. Kalau kegiatannya tidak berbayar, hanya dengan bersurat cukup, tapi kalau berbayar mungkin saya akan menambah disposisi surat ke Satuan Usaha Akademik, jadi perlu menghubungi SUA. SUA ini ketuanya saat ini Dr. Linda Bedah Plastik. Nah, juga untuk kuliah ini penanggung jawab ruangan berbeda dengan tiap-tiap ruang ya. Untuk gedung AMEK ini bisa menghubungi Ibu Ani atau Bu Dewi atau Bu Aisyah bagian pendidikan. Ini pemakaian ruang ini juga bisa dilihat di SIM FK. Sama ya, dengan menggunakan SIM FK bisa melihat penggunaan Sarpras, termasuk ruang gedung AMEK ini tidak bisa mengisi, hanya bisa melihat pemakaian. Di dalam gedung AMEK ini banyak ruangan-ruangan,
termasuk di dalamnya ada studio UPD, ada ruang ujian OSCE, ada ruang UTBK. Jadi banyak kegiatan OSCE ya, termasuk OSCE neurologi, OSCE mata, banyak dari departemen yang melakukan OSCE di sini. Kemudian ini ada fasilitas lain yaitu ruang kuliah faal. Di manakah lokasinya? Di sisi timur lantai 3, di atasnya prodi bidan. Jadi ada 3 lantai, yang paling atasnya adalah ruang kuliah faal. Ini alurnya sama, selalu lewat Wadik 2 ke Sarpras. Kalau tidak berbayar free, kalau berbayar melibatkan satuan usaha akademik. Kemudian penanggung jawab ruangan ini yang mungkin berbeda-beda, ini bisa menghubungi Bu Dewi, Bu Aisyah, Bu Ani pendidikan. Ini sama bisa dilihat di SIM FK untuk penggunaan Sarpras dan tidak bisa mengisi. Ini biasanya yang memakai fasilitas ini adalah bidan. Tapi tidak masalah jika memang sekiranya ruang ini saat kosong, adik-adik semua mahasiswa S2, S3 jika berkeinginan untuk memakai fasilitas ruang kuliah faal ini, kami persilahkan. Kemudian berikutnya adalah ruang kuliah biokimia. Mungkin ini jarang yang mengetahui ruang kuliah ini. Ini ada di lantai 2 biokimia, jadi masuk dulu ke Departemen Biokimia, naik di lantai 2. Ini jarang sekali dipinjam. Memang yang sering dipinjam itu hanya beberapa ruang kuliah seperti anatomi histo, ruang kuliah PA, ruang kuliah propadus, dan ruang kuliah faal. Kita lihat fasilitas yang lain, selain ruang kuliah, ada fasilitas laboratorium biokimia. Ini juga jarang dipinjam, ini cara pinjam sama selalu lewat Wadik 2 ke Sarpras, dan nanti akan turun ke, kalau untuk lab biokimia ini turun ke Kadep Biokimia. Dan bisa menghubungi langsung ke PJ ruangan, petugas Departemen Biokimia. Jadi untuk memotong waktu bisa sambil menghubungi PJ ruangan. Ini juga bisa dilihat di SIM FK. Untuk fasilitas akademik yang lain yaitu ruang kuliah biologi kedokteran. Ini ada di lantai 2, di sisi timur, di atas prodi bidan. Jadi lantai 1 prodi bidan, lantai 2 ini biologi kedokteran. Kemudian ini biasanya hanya untuk kuliah atau kegiatan mahasiswa bidan, tapi sekali lagi ini fasilitas FK, jadi apabila memang diperlukan boleh dipinjam. Pokok senyampang kosong silahkan dipergunakan dengan baik. Ini juga jarang dipinjam, yang sering dipinjam hanya 4 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Fasilitas yang lain selain fasilitas ruang kuliah, kemudian ada fasilitas laboratorium. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga juga memberikan fasilitas untuk berolahraga. Ini adalah Sport Science Center. Banyak sekali alat-alat yang luar biasa ya, ini alat-alat untuk gym ya. Ini bisa digunakan. Ini usianya mungkin hampir 2 tahun. Jadi waktu awal pandemi ini jadi ya, kemudian kosong karena banyak kuliah yang online, yang offline ini berkurang dan ini masih belum terpakai. Dan ini rencananya kami mau mengaktifkan kembali, ternyata Omikron naik lagi. Semoga aja ini pandeminya segera berakhir ya, sehingga kita bisa offline lagi dan menggunakan fasilitas, antara lain salah satunya adalah Sport Science Center. Alur pemakaian Sport Science Center yang pertama tentu bersurat untuk dasar peminjaman tempat, yaitu ke Wadik 2 ke saya. Kemudian yang kedua, saya akan menurunkan surat tersebut ke Sarpras. Ini untuk pembelajaran dan dengan pengawasan dosen, ada penanggung jawab. Ini tentu kalau untuk pembelajaran kita free. Tapi kalau untuk kegiatan yang berbayar atau untuk untuk kegiatan nge-gym atau olahraga pribadi ini berbayar. Dan ini rencananya akan dibuat kartu member. Ini fasilitas olahraga, kalau ini lokasinya di sisi barat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ini di parkir lapangan tenis, di kantor pos, lokasinya di antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, tapi masih di dalam wilayahnya FK. Ini pinjamnya juga sama, bersurat ke Wadik 2 ke Sarpras. Kemudian fasilitas olahraga yang ini, lapangan ini triguna ya, bisa dipakai untuk basket, bisa untuk tenis lapangan, juga bisa untuk futsal. Nah, ini ada catatan khusus membawa peralatan sendiri. Ini gawangnya ini sebenarnya ada, net tenis itu dulu ada, namun saat online ini banyak yang rusak ya, net tenis. Nanti kalau offline
kalau memang diperlukan nanti bisa kami belikan baru, bisa dipakai. Nah, hubungi Pak Ari Sulaksono ini kalau ingin menggunakan fasilitas olahraga. Namun sayangnya ini belum bisa dilihat di SIM FK, tapi bisa ditanyakan karena tiap hari petugas Sarpras selalu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini fasilitas olahraga yang lain yaitu lapangan badminton. Ini ada persis di sampingnya perpustakaan FK UNER. Ini sayangnya ini outdoor ya, anginnya besar dan bulu tangkis ini bisa dilakukan di sini, tapi hati-hati karena resiko terkena kaca perpus. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan lapangan tenis ini, lapangan badminton ini hilang ya, karena kami berencana akan ada dibangun tower FK yang mungkin sampai menghabiskan lahan ini. Ini fasilitas kantin. Kantin di FK ada beberapa tempat. Yang pertama kantin Lapten, kantin lapangan tenis ya. Kemudian berikutnya kantin Med Cafe dan kantin Perpus. Kalau kantin lapangan tenis ini menyediakan makanan minuman yang hangat ya. Kemudian kantin Med Cafe juga sama hangat, jadi masih dimasak di tempat. Kemudian masih mungkin teh hangat masih bisa diaduk ya, masih asli, maksudnya bukan yang siap saji gitu ya. Itu di kantin Lapten dan Med Cafe, dan ini melayani pesanan intern FK ini di kantin Lapten, tapi tidak melayani di luar FK. Sama halnya dengan kantin Med Cafe, ini bisa ditelepon, bisa menerima pesanan intern FK, tapi tidak bisa keluar FK. Kalau kantin Perpus itu ada, tapi isinya bukan menu makanan yang hangat, tapi yang siap saji, yang mungkin jajan-jajan sama minuman kotaan itu bisa didapatkan di kantin Perpus. Jadi ada nasi bungkus, camilan, snack minuman yang siap saji, tidak dimasak di tempat. Ini adalah fasilitas perpustakaan FK UNER. Ini masuknya tentu karena ini adalah fasilitas akademik ya. Kalau masuk ke perpustakaan diwajibkan memakai sepatu. Kemudian bawa ID card, KTM atau KTP, kemudian tas dan buku ini saat masuk dititipkan, ada rak-rak penitipan ya. Kemudian ketika sudah masuk tentu bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam perpustakaan, tentu dengan seizin petugas perpustakaan. Tetapi ini secara fisik bangunan ini sejak pandemi ini kosong ya, jarang yang ke perpustakaan. Biasanya mahasiswa sudah pandai mendownload buku dan jurnal dari internet. Ini juga Perpus ini punya fasilitas yang bisa mendownload jurnal ya, bisa masuk ke lib.uner.ac.id. Ini kalau Anda masuk mungkin seperti ini gambarnya, lib.uner.ac.id. Nanti bisa searching di sini isinya apa saja. Fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah ini ada beberapa tempat untuk sholat, seperti Masjid Grabik. Mungkin kalau belum kenal namanya Masjid Grabik apa, namanya adalah Masjid Ulul Albab. Ini bersebelahan dengan gedung Grabik, biasanya digunakan untuk sholat Jumat berjamaah. Berikutnya selain Masjid Ulul Albab ada musola di depan perpustakaan. Di depannya ruang Wadek 2 ini nyebrang, ini ada musola depan perpus. Ini tidak hanya mahasiswa ya, ini tertulis hanya student, tapi ada mahasiswa, tendik, dosen, ini banyak yang sholat di sana. Ini terletak di depan perpustakaan FKUA bersebelahan dengan lapangan badminton. Ada lagi musola pasca sarjana, saat ini sudah sangat bagus, bersih sekali. Ini terima kasih pada tim Sarpras yang telah mengedit ruangan ya menjadi cantik dan bersih sekali, dan ruangannya sekarang ada kamar mandinya juga luas dan sangat bersih. Musola ini terletak di dekat dengan ruang kuliah pasca sarjana. Berikutnya ini kembali ke Masjid Ulul Albab atau Masjid Grabik, ini biasa dipakai untuk jamaah sholat, dan di sebelahnya ada ruang untuk BEM ya. Anak-anak BEM ini senang sekali di situ karena dekat masjid dan ruangnya luas. Kemudian ini biasa dipakai untuk sholat Jumat untuk Masjid Ulul Albabnya. Fasilitas gedung. Fasilitas gedung ini kita lihat ada Masjid Grabik Ibtedok,
Geraha Baca Inggris Komputer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Gedung ini berlantai 4, diresmikan oleh Mendikbud. Kemudian pada tahun 97. Nah, ini dipelopori oleh Profesor Dr. Askandar Cokroprawiro. Ini sekarang beralih, dulu dipegang rektorat, sekarang dikembalikan ke FK tahun ini. Nah, bisa menghubungi Bu Endang atau Dr. Linda ya. Ini untuk kegiatan akademik tidak berbayar, tapi kalau kegiatan berbayar seperti Medspin, ini bisa bekerja sama dengan SUA. Kemudian ini fasilitas gedung, ini juga aula, ini juga sama, nanti pinjam bisa lewat Wadik 2 ke Sarpras. Ruang sidang A ada di seberangnya aula, ini juga bisa dipinjam. Bisa sebelahnya ruang sidang A ada ruang sidang B. Biasanya untuk ruang penguji S3 ya, penguji terbuka itu biasanya menunggu di situ sebelum masuk ke aula. Kemudian ada fasilitas lain, ruang sidang C ini bisa digunakan untuk rapat, untuk kuliah, untuk tamu akreditasi, dan lain-lain. Ruang sidang D ini bisa untuk pengambilan video syuting ya, Zoom, misalnya kegiatan Airlangga webinar, AWCS, dan acara Zoom lain. Namun di UPEDI saat ini sudah ada studio virtual ya, mungkin bisa kapan-kapan main ke studio UPEDI. Fasilitas SUA ini menjual berbagai alat perkuliahan, jas lab, dan APD ya, juga souvenir, kaos FK, kemudian topi, plakat, penghargaan, scarf, dan lain-lain disediakan di SUA. Selain fasilitas offline, juga ada fasilitas online. Di FK ada beberapa fasilitas seperti fasilitas Zoom, fasilitas email Unair, kemudian ada fasilitas e-learning Unair, dan lain-lain yang bisa diberikan ya. Zoom sendiri ada kapasitas 300, 500, 1000 partisipan, bahkan kalau memang memerlukan lebih dari 1000 bisa diextend ke YouTube. Jadi sangat menunjang proses pendidikan di kedokteran. Ini adalah fasilitas yang baru kita resmikan, mungkin belum ada 1 bulan ini. Ini studio virtual UPEDI, unit pengelola data digital UPEDI, ini luar biasa, bagus sekali. Mungkin gambarannya seperti ini. Ini yang sisi kiri gambar asli, kanan penampakannya bagus sekali, jadi tidak perlu membeli mebel-mebel yang mahal. Sudah tampak bagus seperti memakai mebel yang sangat bagus, bisa ganti-ganti background, ganti meja, dan lain-lain. Nah, ini kemarin ada kunjungan dari IPB ya, ini melihat studio UPEDI. Studio UPEDI ini sangat produktif ya, Jang Profesor THT mungkin bisa dilihat di googling, dilihat YouTube ya, nanti bisa lihat Jang Profesor dari Departemen THT, Neurologi, Bedah Saraf, dan lain-lain, itu hasil produksi dari UPEDI. Mungkin kalau lihat video syuting Dharma Wanita dan lain-lain yang bagus sekali, itu juga hasil produksi dari studio UPEDI. Ini fasilitas hibrid. Nah, fasilitas hibrid ini mewadahi kameranya mahal sekali ya, bisa mengikuti gerakan dosen ke kanan ke kiri, dan ini kombinasi hibrid, kombinasi online dan offline. Beberapa mahasiswa hadir, yang lain ada di rumah, dosen hadir di tempat, sehingga bisa merasakan ruhnya kuliah ya, bisa lebih nyaman daripada hanya sekedar online. Kemudian ini fasilitas hibrid yang lain, ini di AMEK lantai 4, ini tempat OSCE, ini saya ambil saat ada OSCE dari Departemen Mata. Ini info yang saya dapatkan saat itu, dosennya ada di rumah pengujinya, kemudian dilakukan operasi di ujian OSCE tersebut, operasi memakai mata babi ya. Ini mahasiswa bisa mengoperasi, tapi dosennya bisa melihat operasinya benar atau tidak dari rumah. Ini karena keunggulan teknologi, ini luar biasa. Saya kira ya, sebelum pandemi ini mungkin semua serba offline, ini bisa hibrid online dan offline. Ini fasilitas Pengmas, ini RSTKA Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga. Ini banyak melakukan kegiatan, ini adik-adik bisa berkontribusi, ikut banyak kegiatan. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat, mungkin yang saya tulis hanya sedikit, tapi sebenarnya sangat banyak sekali ya. Ada ke Semeru, ini saat ada erupsi, kemudian ke Jombang ini waktu ada banjir, kemudian ke Madura, ini Marco 19, ini Madura sadar COVID-19, kemudian saat ada longsor di Batu juga banyak mahasiswa yang ikut terjun ke lapangan. Kemudian ini yang ke depan akan hadir, insya Allah mohon doanya semoga jadi lancar dan semua berkah.
Ini rencananya akan ada jembatan yang menghubungkan antara AMEK dengan gedung Geraha Bikiptek, Dok. Ini untuk memudahkan pembelajaran, jadi tidak perlu mengangkat naik turun manekin pindah ke gedung, jadi tinggal nyebrang. Ini rencananya akan dibangun mulai tahun ini. Mohon doanya semua, semoga ini lancar. Kemudian berikutnya lagi yang saya cerita tadi ya, gedung lapangan gedung tower FK UNER ini akan lahan lapangan badminton tadi akan ikut habis ya. Ini lokasinya persis di perpustakaan, mungkin ke kiri dan ke kanan perpus sedikit ya, sehingga akan bentuknya mungkin seperti ini. Ini masih dalam proses perencanaan, mungkin masih dirapatkan bersama, jadi bentuknya seperti ini atau bagaimana, lokasinya di sini ataukah di tempatnya IKM ya, tapi mungkin kemungkinan besar ada di sini. Ini juga masih dalam proses penggodokan ini gambar ya. Ini mau bentuknya persis aula atau bentuk yang kekinian gitu. Mungkin ini gambarnya demikian. Barangkali ada di antara adik-adik yang punya pintar menggambar, punya visi ke depan gambarnya mau seperti apa, masih ini ada waktu untuk mungkin bisa sharing ke kami yang terbaik untuk FK UNER seperti apa. Mungkin demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.